Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran Sejarah Peminatan di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 12 semester 1 pada pertemuan pertama saya akan membahas mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Simak baik-baik ya videonya. Baik warga belajar semuanya, kita ketahui bersama bahwa setelah proklamasi atau setelah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI secara de facto atau pengakuan dari dalam pada tanggal 17 Agustus 1945, gaung kemerdekaan Indonesia ini membahana ke seluruh penjuru dunia. Namun perlu diingat bahwa untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat, Indonesia membutuhkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain secara hukum atau de jure. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengakuan-pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari negara-negara lain. Di antaranya ada Palestina, Mesir, dan juga India. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Palestina. Palestina merupakan negara yang pertama mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia di saat negara-negara lain belum memutuskan sikap. Pengakuan ini dilontarkan saat Indonesia masih dijajah oleh tentara Jepang. Nah, pada tanggal 6 September 1944 diwakili oleh Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia secara de facto. Nah, pengakuan ini lalu diumumkan melalui Radio Berlin di negara Jerman yang menggunakan bahasa Arab. Berita yang disiarkan melalui radio tersebut terus disebarluaskan selama 2 hari berturut-turut. Berita ini juga disiarkan oleh buletin terkenal yaitu Buletin Harian Al-Ahram. Nah, yang tadi itu merupakan bukti pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari negara Palestina. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hubungan Indonesia dan Palestina pada saat ini. Yang pertama yaitu pada hubungan politik. Indonesia termasuk negara pertama yang juga mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya negara Palestina di Aljazair pada tanggal 15 November 1988. Pada tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani komunike bersama pembukaan hubungan diplomatik antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouk Kodoumi yang sekaligus menandai pembukaan kedutaan besar negara Palestina di Jakarta. Nah, yang kedua, hubungan Indonesia dan Palestina pada KTT Oki dan Deklarasi Jakarta. Pemerintahan Indonesia telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau KTT Oki pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2016 di Jakarta guna membahas dukungan terhadap Palestina yang dituangkan dalam resolusi dan deklarasi Jakarta. Yang ketiga, hubungan ekonomi. Perdagangan bilateral Indonesia dan Palestina belum menunjukkan volume yang besar. Ini dikarenakan karena kondisi Palestina yang hingga saat ini belum stabil. Yang keempat, hubungan dalam sosial budaya. Indonesia dan Palestina memiliki kerjasama bilateral di bidang pendidikan yang telah menghasilkan peningkatan jumlah warga negara Palestina serta warga negara Yordania keturunan Palestina yang banyak menempuh studi di perguruan tinggi di Indonesia. MOU tersebut atau perjanjian kedua belah pihak tersebut ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2007.
Yang kedua, ada pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari negara Mesir. Mesir merupakan salah satu sekutu awal yang sama mengakui kemerdekaan Indonesia. Lebih penting lagi, Mesir ikut menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional. Dari sisi kronologi, Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Baru pada tanggal 10 Juni 1947, Mesir mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia secara de jure dengan membujuk Haji Rashidi sebagai kuasa usaha Republik Indonesia serta membuka kedutaan besar di Kairo. Nah, di sini ada beberapa sebab mengapa Mesir itu memberikan dukungan kepada Indonesia. Salah satunya yaitu dikarenakan persamaan agama. Jadi, kita ketahui bersama bahwa di Mesir itu mayoritas beragama Islam, sama seperti halnya di Indonesia juga mayoritas beragama Muslim. Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Yang ketiga, banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir menjadi TKW atau juga TKI. Yang terakhir, banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan ibadah haji ataupun umroh di Arab Saudi. Nah, itu beberapa sebab menjadikan adanya dukungan dari negara Mesir terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, peran dari organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. Yang kedua, mengirim delegasi Mesir yaitu Abdul Mu'im ke Yogyakarta. Yang ketiga, Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 18 November 1946. Yang selanjutnya yaitu ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia yaitu oleh Haji Agus Salim dan negara Mesir yaitu Fahmi Nurraksy Pasha pada tanggal 10 Juni 1947. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan Indonesia dan Mesir pada saat ini. Yang pertama yaitu pada hubungan politik. Indonesia dan Mesir mengadakan konsultasi bilateral di Kairo pada tanggal 27 Juni 2017. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Asia dan Pasifik, yaitu Desra Percaya. Sedangkan asisten Menteri Luar Negeri Mesir urusan Asia dan Kepulauan Pasifik yaitu Hani Selim memimpin delegasi Mesir. Pertemuan ini juga membahas berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama, khususnya yaitu isu Palestina serta stabilitas dan keamanan kawasan. Nah, itu salah satu hubungan politik Indonesia dan Mesir pada saat ini. Yang kedua, disepakatinya 6 MOU. MOU ini merupakan perjanjian kedua belah pihak atau Memorandum of Understanding. Setidaknya terdapat 6 bidang kerjasama yang telah disepakati MOU-nya dan akan segera dapat ditandatangani di bidang pembentukan sidang komisi bersama, pembentukan Joint Trade Committee, kerjasama perikanan, kesehatan, energi, dan pertahanan. Konsultasi bilateral, Desra menerangkan bahwa kedua negara sepakat untuk mendorong peningkatan kerjasama di bidang perdagangan dan juga investasi. Nah, dalam pertemuan lainnya, Indonesia menyampaikan berbagai perkembangan di kawasan khususnya untuk pengesahan ASEAN terkait ASEAN Outlook on Indo-Pasifik dan peran ASEAN di Myanmar, serta prioritas Indonesia di DKPBB. Nah, selain itu, kedua negara juga membahas mengenai perkembangan proses perdamaian di Palestina. Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Mesir telah terjalin sejak 10 Juni 1947
yang mana Mesir merupakan negara Arab yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Yang ketiga ada pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara India. Nah, kenapa India ini memberikan pengakuan kemerdekaan dari Republik Indonesia? Sebagai bangsa yang sama-sama menentang penjajahan, ini terjalin rasa yang sama, senasib dan juga sependeritaan. Ketika pemerintah dan rakyat India ini mengalami bahaya kelaparan, pemerintahan Indonesia memberikan bantuan berupa beras sebanyak 500.000 ton. Nah, peristiwa ini disebut atau terkenal dengan India Rice. Nah, oleh karena hal itu, India memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini juga dibahas mengenai sebab-sebab India memberikan dukungan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya yaitu persamaan kebudayaan, yaitu adanya kebudayaan Hindu-Buddha. Yang kedua, persamaan nasib, yang mana sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka. Yang ketiga, hubungan dekat antara pemimpin negara yaitu Nehru dan juga Muhammad Hatta pada Februari 1927. Nah, proses Indonesia mendapatkan pengakuan dari kedaulatan negara India. Yang pertama, dibentuknya PPII atau Persatuan Putra Indonesia di India. Tujuannya dibentuknya PPII ini adalah untuk membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat. Yang kedua, Sultan Syahrir mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India pada tanggal 18 Mei 1946. Nah, yang terakhir, Muhammad Hatta bertemu dengan VM Nehru untuk meminta bantuan senjata. Akan tetapi, keinginan ini tidak bisa dikabulkan oleh Nehru dikarenakan persenjataan India ini masih dipegang oleh Inggris. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai peran India dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu mengirimkan obat-obatan ke Indonesia. Tindakan ini merupakan balasan atas bantuan Indonesia yang telah mengirim 500.000 ton padi ke India. Yang kedua, pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda ke DKPBB. Akibat dari tindakan India dan Australia, PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrase. Yang ketiga, diadakannya konferensi Asia di New Delhi pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1949. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon, Suriah, Saudi Arabia, Filipina, India, Myanmar, Yaman, dan juga Irak. Kedua Menteri Luar Negeri ini membahas berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan juga maritim. Di bidang ekonomi, Ketua Menteri Luar Negeri sepakat untuk meningkatkan upaya bersama dalam mencapai target perdagangan bilateral US dollar 50 miliar pada tahun 2025. Sebagai dua negara maritim, kedua Menlu membahas kerjasama maritim kedua negara sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan Joint Task Force antara RI dan India guna menindaklanjuti konektivitas dan kerjasama antara Aceh dan Andaman Nicobar. Di bidang kerjasama pertahanan dan keamanan, Indonesia dan India sepakat untuk terus menjajaki kolaborasi kedua negara melalui produksi bersama antara industri dan juga pertahanan. Itu beberapa peran India dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain membahas mengenai respon negara-negara lain terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga akan membahas mengenai peran PBB terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. PBB ini merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan tradisional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial yang didirikan pada tahun 1945 setelah adanya Perang Dunia II. PBB secara sungguh-sungguh turut memerdekakan dan berusaha untuk menyelesaikan pertikaian bersenjata antara Indonesia dan Belanda selama masa resolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, pada tanggal 21 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB ini bersidang. Dalam sidang tersebut, Amerika mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota, yaitu yang pertama hasilnya itu adalah dibebaskannya presiden dan wakil presiden serta pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1949. Yang kedua, memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948. Nah, itu merupakan peran PBB terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de jure oleh Belanda ditandai dengan adanya Piagam Pengakuan Kedaulatan pada tanggal 20 Desember 1949 dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, atas kesepakatan rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS atau Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, setelah proklamasi tercatat beberapa hasil keputusan yang berhasil dicapai oleh PBB. Di antaranya Piagam Pengakuan Kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua, pembentukan RIS. Yang ketiga, pembentukan Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS. Yang kelima, piagam tentang kewarganegaraan. Yang keenam, persetujuan tentang ekonomi keuangan. Yang terakhir, masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian. Nah, itu hasil keputusan yang dicapai oleh PBB. Kontak Indonesia dengan PBB ini dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Usulan ini kemudian ternyata diterima dan pada tanggal 1 Agustus 1947 DKPBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, penyelesaian pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Nah, di sini kita akan membahas mengenai beberapa peran yang dilakukan PBB untuk upaya mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 1947, DKPBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, penyelesaian pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Yang kedua, pada tanggal 4 Agustus 1947, DKPBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak-menembak. Upaya yang ketiga yaitu pada tanggal 7 Agustus 1947, DKPBB mulai membahas masalah Indonesia-Belanda dalam agendanya.
Yang keempat, pada tanggal 25 Agustus, DKPBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Yang kelima, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan juga Belanda. Yang terakhir, Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai hubungan PBB dengan Indonesia yang memiliki dinamika politik yang cukup rumit. Makna hubungan tersebut ini dapat dijelaskan dalam peristiwa sejarah berikut ini. Yang pertama, ruang lingkup peran PBB ini mencakup penjaga perdamaian, pencegah konflik, dan bantuan kemanusiaan. Selain itu juga, PBB menangani berbagai permasalahan mendasar seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan, dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, perlucutan senjata, dan non-proliferasi, mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan sosial, kesehatan, upaya pembersihan ranjau darat, perluasan produksi pangan, dan berbagai hal lainnya dalam rangka mencapai tujuan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk dunia yang lebih aman untuk ini dan generasi yang akan mendatang. Yang kedua, sekilas diplomasi Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia dan PBB ini memiliki keterikatan sejarah yang cukup kuat, mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan juga mandiri. Oleh sebab itu, banyak negara yang mendaulat Indonesia sebagai truly a child dari PBB. Hal ini dikarenakan peran PBB terhadap Indonesia yang sangat besar pada masa revolusi fisik cukup besar. Yang ketiga, masalah Irian Jaya. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Irian Jaya dengan Belanda mengupayakan solusi dengan mengajukan penyelesaian permasalahan tersebut kepada PBB pada tahun 1954. Posisi Indonesia ini didukung oleh Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955 yang mengeluarkan sebuah resolusi untuk mendukung Indonesia dan kemudian meminta PBB untuk menjembatani kedua pihak yang berkonflik dalam meraih solusi damai. Namun demikian, sehingga tahun 1961 tidak ada indikasi solusi damai meskipun dalam faktanya isu tersebut dibahas dalam rapat pleno Majelis Umum PBB dan Komite 1. Yang keempat, peran Indonesia dalam PBB. Sebagai anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya ada OSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO atau Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Balik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirim pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Nah, itu beberapa hubungan PBB dengan Indonesia. Nah, warga belajar semuanya, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sebelum ditutup, saya juga mengingatkan kepada semua warga belajar untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.